semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Atau welcome back untuk kalian yang udah pernah nonton video aku selanjutnya. Sebelumnya, ya, jadi di video kali ini aku akan cerita sedikit tentang fisioterapi yang aku jalani sebagai student yang ada di Jerman. Udah gitu aku juga pengen ngasih tips-tips ke teman-teman, terutama teman-teman yang ada, teman-teman Indo yang tinggal di Jerman, untuk gimana sih caranya dapetin tempat terapi. Karena ada beberapa teman aku yang nanya ke aku kayak gimana caranya, itu sebenarnya dibayarin sama asuransi atau enggak sih gitu. Nah, jadi yang pertama yang pengen aku bahas adalah kapan aku mulai terapi. Jadi aku terapi itu mulai dari bulan Mei atau Juni 2020. Sebenarnya dulu itu aku udah sempet cari tempat terapi Kak, tapi selalu penuh atau psikolognya tuh nggak pas sama aku. Karena untuk dapetin untuk ngajarin terapi itu kita tuh harus cocok ngobrol sama psikolognya dan ngerasa nyaman gitu. Jadi kayak beberapa waktu berlalu aku kayak udah ngelupain itu karena aku udah kayak putus asa deh, kayak istilahnya kayak cari tempat terapi. Akhirnya bulan Mei kemarin itu kayak aku ngerasa kayak problem yang aku punya ini kayak sangat mengganggu aktivitas sehari-hari aku, terus apalagi kegiatan uni itu sangat mengganggu aku banget. Akhirnya aku decided untuk cari tempat terapi, tapi kayak lebih bersungguh-sungguh gitu. Sampai hari ini aku masih terapi juga gitu. Nah, jadi gimana sih sebenarnya caranya aku dapet tempat terapi? Di slide selanjutnya aku akan nunjukin kalian gimana cara aku dapetin tempat terapi itu di website ini. Nah, jadi aku mau nunjukin kalian gimana waktu itu aku caranya cari tempat terapi. Jadi aku ketik namanya KV Berlin, itu artinya Kassenärztliche Vereinigung. Terus aku klik di tombol View Patienten atau untuk kita. Terus klik di tombol Arzt und Psychotherapeutensuche. Nah, terus yang bagusnya di website ini adalah kita tuh bisa cari, namanya juga Arztsuche gitu kan. Jadi kita bisa cari sesuai dengan Postleitzahl kita. Jadi kita bisa nemu tempat psikolog yang dekat sama rumah kita. Terus nanti tinggal masukin aja Postleitzahlnya, terus kita pilih deh Fachrichtungnya itu apa. Lo nggak nemu? Kayaknya ini yang salah sih. Sebentar. Jadi milihnya itu yang biar bisa ketemu adalah ini Psychologische Psychotherapeuten. Nah, ketemu deh kayak ada 17 Ärzte yang ada di dekat rumah aku. Ini nanti kalian ada tulisan nomor teleponnya, terus kalian bisa tinggal telepon kalau lewat HP ya. Udah gitu di map juga kelihatan gitu, kayak mereka lokasi di mana aja. Nah, di sini juga kalian bisa lihat alamatnya di mana. Terus kalau misalnya kalian pinginnya dapat terapi yang pakai bahasa Inggris, kalian bisa lihat tuh kayak Fremdsprachennya yang mereka anbieten itu apa aja. Dan kalian bisa lihat juga Sprechzeitnya. Jadi kayak mereka bukanya kapan aja gitu. Dan ada tulisannya juga apakah itu untuk termin atau untuk buat termin, kayak telefonische Erreichbarkeit. Udah gitu kalau nggak salah KV ini nggak cuma di Berlin doang, jadi setiap kota atau setiap, ini bahkan Hessen ya, satu Bundesland gitu ada KV-nya sendiri. Mungkin itu juga per Bundesland. Jadi kalian di sini juga ada tulisannya kan kayak Arzt oder Psychotherapeut finden. Terus Fachgebiete juga ada tuh, Psychoanalyse atau Psychotherapie. Terus aku coba juga cari yang di Hamburg. Nah, itu juga ada tuh, Kassenärztliche Vereinigung Hamburg. Jadi kayaknya di setiap Bundesland itu ada, kalian tinggal ke website KV dari Bundesland kalian masing-masing. Aku juga mau kasih tahu kalian nih kayak gimana sih sulitnya waktu aku dulu dapetin tempat terapi. Mungkin bisa juga, tapi ini kalau kalian coba misalnya telepon satu tempat itu langsung dapat gitu ya. Tapi case aku adalah kayak waktu itu aku telepon, kayak aku kirim email kayak ke 10 tempat atau kira-kira 8-10 tempat gitu. Terus aku juga telepon mereka kayak
tempat terapi, kayak pasti jawaban mereka itu kayak nggak bisa, kayak nggak ada tempat, belum ada tempat, atau mereka juga bilang kayak telepon kita 3 bulan lagi ya gitu. Tapi kan aku mikir ya kayak aku kan butuh banget sekarang, kenapa harus 3 bulan lagi gitu. Tapi ya itu karena emang tempat terapi itu biasanya penuh. Tapi yang aku pengen ingetin ke teman-teman lagi adalah jangan menyerah, karena pasti ada aja gitu kayak tempat dimana itu ada ada tempat kosong untuk terapi. Jadi kalau kalian udah telepon misal 5 tempat terapi terus mereka bilang nggak ada, jangan nyerah, karena pengalaman aku harus telepon 10 terus kirim email kayak 8-10 email, itu juga baru akhirnya dapat tempat gitu. Nah terus pasti baik teman-teman juga yang pengen tahu sebenarnya tempat terapinya dibayarin atau enggak sih sama asuransi kita. Jadi terapi aku jalan itu namanya Fahad terapi. Jadi kalau nggak salah ada 3 jenis terapi gitu. Tapi terapi yang aku jalani ini itu dibayarin gitu. Jadi setelah aku dapat tempat terapi, aku ke aku dapat termin deh. Awalnya dapat termin itu kayak susah banget gitu kan. Setelah aku dapat termin, aku datang ke sana, terus aku ngobrol sama psikolognya, terus dia kayak buat diagnosa gitu. Yang pasti ditanya-tanya kan, kenapa kamu kesini, kenapa kamu butuh psikolog gitu, masalah apa yang kamu punya. Nanti habis itu si psikolog ini akan ngediagnose kayak masalah apa yang kita punya. Habis itu dia akan ngasih kita juga kayak Fragenbogen atau questionnaire gitu yang harus kita isi. Nanti akan di auswerten lagi atau akan dinilai lagi sama si psikolognya ini. Dan dia akan decide apakah aku benar-benar butuh terapi ini atau enggak gitu. Nanti kalau dia bilang kayak, oh iya kamu, nanti setelah itu diagnosanya keluar gitu kan, kayak kamu ada masalah ini gitu. Nah habis itu dia akan ngasih antrak atau kayak surat gitu ke physician kita, ke krankenkasse kita itu, untuk kayak istilahnya kayak apa ya, kayak nanyain apakah ini dibayarin atau enggak sama mereka gitu. Dan kebetulan punya aku itu dibayarin, jadi bener-bener free. Nah terus tipe terapi apa sih yang aku jalanin sekarang? Jadi waktu awal-awal itu aku ngejalanin kombi terapi, itu kayak Einzel sama grup terapi. Jadi aku bisa konsultasi sendiri, dan aku juga ikut kayak di grup gitu. Kalau kalian pernah lihat film-film gitu yang ada kayak gimana sih, kayak hey my name is blah blah blah, I have this problem, terus kayak what's yours, and terus kayak mereka kayak nyemangatin satu sama lain. Jadi kayak itu hampir mirip-mirip kayak gitu ya, yang kayak di film-film kayak gitu. Grup yang terapinya itu kayak kita sama-sama kayak punya masalah yang sama, terus kita kayak bantu satu sama lain untuk menyelesaikan masalah yang kita punya itu. Yang aku suka dari grup terapi itu pertama, karena orang-orang yang ada di situ kan masalahnya juga sama kayak aku jadi ngerasa kayak kayak aku nggak sendiri, kayak ternyata baik juga orang-orang yang punya masalah kayak aku, dan mereka juga semangat kok untuk mereka juga semangat loh untuk menyelesaikan masalah mereka gitu. Yang kedua adalah, ini sebenarnya bisa jadi kayak keuntungan atau apa ya, satunya kayak Vorteile atau Nachteile, itu tergantung kayak dari diri kalian sendiri. Jadi karena kebetulan aku dapetin terapi itu bahasa Jerman, Vorteilnya adalah kayak aku bisa terus belajar bahasa Jerman gitu, kayak karena sekarang kan nggak ada uni, jadi aku bisa belajar bahasa Jerman dari situ. Karena ada beberapa, dan teman orang-orangnya emang baik banget, karena setiap aku kayak nanya itu artinya apa ya, jelasin ke aku, mereka dengan baik, dengan gennya gitu ngejelasin arti kata-kata Jerman yang aku belum tahu. Atau itu juga bisa jadi Nachteil buat mungkin buat kalian, yaitu, dan buat aku juga sih ngerasanya, karena itu pakai bahasa Jerman, itu kan bahasa ibu aku. Jadi itu tuh agak susah gitu loh kadang-kadang untuk mengeluarkan kata-kata yang kita pengen omongin gitu, atau kayak cerita deh tentang masalah sendiri itu agak susah gitu. Tapi kalau udah mulai gitu, lama-lama kayak kebiasaan gitu, jadi kayak kebiasaan, dan orang-orangnya juga apalagi psikolognya juga sabar banget gitu, kayak dia tahu aku bukan orang sini, aku nggak besar di sini, jadi dia kayak sabar banget nge-handle aku gitu. Nah, jadi satu tips lagi yang aku mau kasih tahu kalian, kayak kalau kalian ngerasa kalian bener-bener butuh professional help, kayak jangan menyerah gitu dapetin professional help, karena aku tahu kayak itu
di Jerman apalagi emang susah untuk dapetin termin aja tuh susah. Tapi kalau kalian coba terus, kalau kalian bener-bener niat nih, kalian pasti bisa dapet tempat terapi. Terus saran dari aku, atau kayak satu hal lagi yang pingin aku kasih tahu kalian adalah kayak it's really okay to seek for professional help, karena apalagi kalau misalnya kalian ngerasa kalian udah nggak bisa nge-solve problems itu dengan sendiri, atau kalau kalian udah pernah cerita ke teman-teman atau ke anggota keluarga tapi mereka kayak udah nggak bisa bantu lagi, kayak itu nggak apa-apa banget untuk cari pertolongan dari psikolog atau yang profesional gitu. Hal yang terakhir yang aku pengen sampaikan ke kalian adalah biasakan untuk positive self talk. Jadi ini salah satu hal yang aku pelajarin juga di terapi. Jadi kalau misalnya kita punya negative self talk gitu ke diri kita sendiri, kita bilang kayak aku malu ke psikolog, nanti orang ngomong apa ya kalau aku ke psikolog, nanti mereka ngira aku gimana. Itu feelings yang kalian punya itu akan negatif juga gitu. Jadi kayak akan ngerasa malu atau ngerasa ragu. Dan kalau feelings kalian udah negatif, attitude kalian juga akan, and action kalian juga akan negatif, which is kalian gak bakal minta pertolongan dari psikolog atau yang profesional gitu. Tapi kalau kalian udah ngebiasain positive self talk, kalau kalian bilang ke diri kalian sendiri, kayak contohnya aku dulu, aku kayak ngerasa kayak I want to be better, kayak aku pengen banget bisa nge-solve problems ini supaya aku supaya problems yang aku punya ini nggak mengganggu aktivitas sehari-hari aku lagi, supaya aku bisa fokus kuliah lagi. Kalau kayak gitu aku jadi kayak ngerasa yakin kayak kayak it's really okay untuk minta pertolongan psikolog, dan kayak aku nggak malu lagi gitu. Aku ngerasa yakin kayak untuk minta pertolongan mereka gitu. Nah karena aku merasa yakin itu, akhirnya aku kayak bener-bener niat untuk cari tempat terapi gitu. Nah itu aja untuk hari ini. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman yang butuh semoga video hari ini bisa membantu teman-teman yang, atau kalau kalian punya teman lain yang kayak ngerasa butuh professional help, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe video aku. Semoga di video kedepannya aku bisa kasih tips-tips juga yang bermanfaat untuk kalian semua. Terus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya bisa tahu kalau aku upload video. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan lainnya, kalian bisa tulis di komen di bawah, atau kalian bisa langsung tanya aku ke social media aku, misal ke Instagram. Nanti aku tulis juga Instagram aku di bawah. Semoga aku bisa ngebantu atau ngejawab pertanyaan yang kalian punya. See you on the next video. Bye.